Kemudian dengan perjuangan yang keras melawan ombak samudra, mencari air suci Kamandalu di tengah samudra. Apa yang terjadi dengan Bima? Di akhir perjalanan Bima mencari air suci Kamandalu, Bima menemukan perwujudan Tuhan sebagai penguasa samudra yang disebut dengan Dewa Ruci. Itu cerita simbolik masa lalu yang mengandung kedalaman bagi yang tahu. Bagaimana dengan Arjuna? Arjuna adalah lambang dari pikiran. Saat Arjuna ragu memasuki perang Kurukshetra, hadirlah seorang guru sejati yang bernama Krishna. Dengan kepandaian Krishna, lalu Krishna menjadi sais bagi Arjuna. Lalu Arjuna punya keyakinan bahwa dia bukan perang saudara, dia bukan perang melawan kakek-kakeknya, tapi dia perang melawan kebatilan. Saat itu timbul keyakinan pada diri Arjuna. Apa yang terjadi? Di akhir perjalanan Arjuna, Arjuna menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu, Sang Maha Pelindung. Itu simbolik, itu cerita simbolik. Pikiran bisa mengantarkan kepada Tuhan, tubuh bisa mengantarkan pada Tuhan. Cerita Yudhistira lebih menarik lagi. Saat Yudhistira harus mendaki, menempuh puncak gunung Himalaya. Apa yang terjadi dengan Yudhistira? Yudhistira di akhir perjalanannya menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Dharma, Sang Cahaya di atas cahaya, Sang Cahaya sejati. Tubuh mengantarkan pada Tuhan, pikiran mengantarkan pada Tuhan, jiwa mengantarkan pada Tuhan. Dan saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76, seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajha lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya. Dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan, dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa. Tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan, dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah, adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita Mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain.
Karena kita membatasi seakan-akan cerita Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya. Mari kita lihat ayat yang luar biasa ini. Dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat 29. Allah berfirman, "Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Coba kalian lihat konteks ayat ini. Di mana ayat ini terjadi? Ini adalah proses awal penciptaan manusia. Makanya dalam tradisi Sunda, dalam tradisi Jawa, dalam banyak tradisi para leluhur kita, gambaran tentang perjalanan kelahiran kita sampai kita pulang digambarkan dengan utuh. Kalau dalam tradisi Jawa, ada yang namanya tahap Mas Kumambang. Setelah itu tahap Mijil. Setelah itu tahap Sinom. Tahap Kinanti. Tahap Asmarandana. Tahap Dandanggula. Tahap Gambuh. Tahap Pangkur. Tahap Magatru. Dan puncaknya adalah tahap Pucung. Mas Kumambang, masa mengambang. Kapan itu terjadi? Saat kita mengambang dalam air ketuban di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram secara hakikat. Makanya perjalanan kita menuju Tuhan, mencari Tuhan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari sejak kita di rahim seorang ibu sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab, artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari, di situ kalian akan menemukan yang kalian cari. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Siapa yang mengalirkan pertanyaan pada Allah, Allah sang sumber pengetahuan akan mengalirkan jawaban. Barang siapa yang berhenti mengalirkan pertanyaan kepada Allah, maka Allah juga akan menghentikan aliran pengetahuan dan jawaban. Makanya orang yang semacam itu seperti sedang menutup gelas kosong. Ada orang yang menutup gelas kosong. Gelasnya kosong sudah ditutup. Makanya tutup dalam bahasa Inggris itu namanya cover. Dalam bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir bukan istilah untuk menghukumi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kafir, cover, keeper, koper, itu bahasa yang sederhana. Artinya tutup. Kafir itu bahasa kitanya tempurung. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Siapa katak itu? Itu cerita simbolik. Katak itu melambangkan diri kita. Yang membatasi diri kita dengan yang lain. Mengkotak-kotakan diri kita dari yang lain. Makanya alangkah indahnya kalau kotak sudah berubah menjadi roda. Kalau kotak sudah menjadi bulat. Kalau kotak sudah menjadi lingkaran. Lihat, Ka'bah itu kotak. Tapi kita tidak disuruh mengelilingi Ka'bah seperti kotak. Kita disuruh mengelilingi Ka'bah seperti lingkaran. Itu pesan simbolik yang luar biasa. Ubah olehmu kotak jadi lingkaran. Makanya banyak yang tidak sadar saat mengelilingi Ka'bah kenapa wujudnya lingkaran. Karena lingkaran itu berasal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Itu melambangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya banyak yang lupa di semesta ini. Malah pada bikin garis.
Kalau garis